Hai YouTubers, kota mati ternyata bukanlah dongeng. Beberapa kota mati di dunia ini sangatlah mengerikan setelah ditinggalkan penduduknya. Apa yang kamu pikirkan pertama kali ketika mendengar kata kota mati? Kota mati diakibatkan oleh penduduknya yang meninggalkan kota tersebut. Memang selalu ada alasan mengapa para penduduk lari dari kota tersebut. Biasanya melibatkan keamanan dan keselamatan para penduduknya hingga mereka memilih melarikan diri. Alhasil, jadilah kota mati yang mencekam dan mengerikan baik fisik dan suasana. Berikut ini 6 potret kota mati yang paling menyeramkan di dunia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita mau ingetin untuk tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Centralia, Pennsylvania. Sebelum terjadi kebakaran besar pada tahun 1960 dulunya kota Centralia adalah kota penambang yang makmur, dan menjadikan kota itu tumbuh pesat. Namun saat ini Centralia adalah kota hantu dengan hanya beberapa warga yang tersisa, rumah kosong dan bangunan dibongkar, dan sebagian besar kota sedang direklamasi oleh alam. Kini kota tersebut hanya dihuni oleh 4 keluarga saja. Sejak terjadi kebakaran dahsyat di 2 tambang batu bara, penduduk Centralia diungsikan ke tempat lain. Sayangnya, hingga saat ini api sisa kebakaran itu masih berkobar di bawah tanah, sehingga warga dilarang untuk kembali memasuki wilayah itu. Desa Hautuan, Tiongkok. Tempat berhantu nan indah, begitulah ketika kita melihat desa ini, di mana seluruh rumah yang ada di tempat ini terlihat seram karena semuanya ditutupi rerumputan yang hijau. Tempat ini dulunya dihuni kurang lebih sebanyak 2.000 warga. Sebelum tahun 1990-an, desa ini merupakan tempat tinggal para nelayan. Namun, karena minimnya penghasilan lambat laun mereka meninggalkan desa ini dan akhirnya tidak berpenghuni. Hingga akhirnya tempat itu ditumbuhi tumbuhan liar yang menyeramkan. Pripyat, Ukraina. Kota Pripyat di Ukraina ini bisa disebut juga sebagai kota hantu lantaran suasana mencekam dan menyedihkan yang menyelimutinya. Kota ini terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, sebelah utara Ukraina dan dekat dengan perbatasan Belarus. Pada tahun 1970, kota ini sengaja dibangun untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl beserta keluarganya. Dinamakan dengan Pripyat karena di dekat tempat ini terdapat sungai yang bernama sama. Setidaknya, selama 16 tahun kehidupan di kota ini berjalan dengan normal. Bencana mengerikan itu datang pada tanggal 26 April tahun 1986. Sebuah ledakan besar dari 4 reaktor nuklir membuat 45.000 penduduk Pripyat mengungsi untuk menghindari efek dari partikel radioaktif. Bencana tersebut juga tercatat sebagai kecelakaan reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah. Semenjak itu, kota ini pun menjadi kota mati tanpa penduduk. Krakow, Italia. Terletak di daerah Basilicata dan Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Kawasan bersejarah ini terbentuk pada tahun 540 sebelum Masehi. Kota ini sangat khas, karena di pertengahan ada bukit yang berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum serta tanaman pertanian lainnya. Pada 1060 silam kepemilikan lahan Krakow dipegang oleh Uskup Arnaldo, pimpinan Keuskupan Trikariko. Sebanyak 2.000 orang penduduk itu mulai mendapat masalah sosial dan kemiskinan pada tahun 1891, di mana saat-saat susah itu membuat mereka semakin putus asa. Sekitar 1892 dan 1922, kurang lebih 1.300 orang pun pindah ke Amerika Utara. Akibat kondisi pertanian yang buruk, bencana alam, gempa bumi,
tanah longsor, serta peperangan, membuat mereka harus bermigrasi secara massal. Kemudian, di antara tahun 1959 dan 1972, kota ini kembali diguncang gempa dan tanah longsor. Selanjutnya, pada 1963 penduduk yang tersisa di kota itu dipindahkan ke suatu lembah dekat Krakow Peschiera. Kota sebelumnya tempat mereka tinggal kini menjadi tak berpenghuni karena masih dalam keadaan hancur dan menyisakan kebusukan sisa-sisa peninggalan penduduknya, sehingga disebut sebagai kota hantu. Oradour-sur-Glane, Perancis. Desa yang berada di Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, Perancis, ini benar-benar hancur kala terjadi pembantaian besar-besaran pada tanggal 10 Juni tahun 1944. Kurang lebih 642 penduduk Oradour-sur-Glane dihabisi secara sadis oleh pasukan Waffen-SS milik Nazi Jerman. Tercatat sebanyak 247 wanita dan 205 anak-anak dibantai oleh mereka. Dalam peristiwa tersebut, hanya satu orang yang berhasil menyelamatkan diri. Adolf Dickmann, komandan yang memerintahkan pembantaian tersebut berdalih jika tindakannya tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam atas pemberontakan yang terjadi di Thule, daerah tetangga Oradour-sur-Glane serta penculikan perwira Nazi, Helmut Kempfe. Atas perintah dari Charles de Gaulle, Presiden Prancis, tempat pembantaian kaum Oradour-sur-Glane diabadikan sebagai situs memorial Perang Dunia II. Di sebelahnya dibangun pula Museum Centre de la Mémoire d'Oradour. Sementara itu, pemukiman baru mulai dibangun di dekat tempat tersebut. Nagoro, Jepang. Jepang memang dikenal publik dunia sebagai salah satu negara yang indah dan menyenangkan. Namun, kesan tersebut akan berbanding terbalik kala mengunjungi sebuah desa terpencil di lembah Iya, Shikoku, Prefektur Tokushima. Bagaimana tidak, karena sebagian besar penduduk di tempat tersebut merupakan boneka. Bahkan tempat ini pun dijuluki lembah boneka dan desa orang-orangan sawah oleh masyarakat Jepang lainnya. Boneka-boneka yang ada di Nagoro ini merupakan hasil ciptaan Ayano Tsukimi, seorang wanita lanjut usia. Tsukimi merupakan satu dari sedikit penduduk yang masih bertahan di tempat ini karena sebagian besar penduduk telah pindah ke kota atau desa lain yang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Tiap kali ada tetangganya yang meninggal atau meninggalkan desa, Tsukimi langsung membuat boneka tiruannya lengkap dan memposisikannya sesuai dengan kebiasaan dari orang tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jiwa para kerabat yang telah pergi mendahuluinya.